Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan materi ekonometrika tentang analisis regresi dengan variabel dummy. Ya. Jadi untuk capaian pembelajaran pada pertemuan hari ini adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang konsep analisis regresi dengan variabel dummy dan mampu melakukan analisis regresi dengan variabel dummy. Saya akan coba jelaskan untuk konsep dasarnya. Baik, saya akan jelaskan konsep dasar dari analisis regresi dengan variabel dummy. Jadi pada analisis regresi, variabel dependent itu bisa saja dipengaruhi oleh tidak hanya variabel independen yang bersifat kuantitatif saja, tapi bisa juga dipengaruhi oleh variabel independen yang bersifat kualitatif, sehingga diperlukan adanya variabel dummy. Nah, apa itu variabel kuantitatif dan kualitatif? Variabel kuantitatif itu merupakan variabel yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan atau judgment. Variabel kualitatif biasanya menunjukkan kehadiran, present, atau ketidakhadiran, absence, dari suatu atribut. Untuk melakukan analisis regresi, di mana sebuah variabel dependent itu dipengaruhi oleh variabel independen yang bersifat kualitatif, maka digunakan analisis regresi variabel dummy. Nah, variabel kualitatif dikuantitatifkan dengan membangun variabel buatan atau dummy variabel yang mengambil nilai 0 dan 1, di mana nilai 1 itu menunjukkan kehadiran variabel tersebut, sedangkan nilai 0 itu menunjukkan ketidakhadiran dari variabel tersebut. Oleh karena itu, variabel ini berskala nominal. Nah, ada beberapa model regresi dengan variabel dummy. Jadi, ada model regresi yang menggunakan satu variabel dummy, ada juga model regresi yang menggunakan lebih dari satu variabel dummy. Nah, model regresi satu variabel dummy ini bisa variabel dummy itu bisa menggunakan dua kategori. Jadi dengan dua kategori. Regresi satu variabel dummy dengan dua kategori itu digunakan untuk menganalisis hubungan kausal satu variabel independen yang merupakan variabel dummy terhadap satu variabel dependen, ya, di mana variabel dummy-nya itu menggunakan dua kategori. Jadi variabel independennya itu hanya satu, yaitu variabel dummy tersebut. Model regresi dengan satu variabel kualitatif tanpa mengikutsertakan variabel kuantitatif lainnya, ini serupa dengan analisis ragam atau ANOVA model. Nah, jadi model itu model regresi satu variabel dummy ini bisa dituliskan seperti ini. Y ini adalah variabel dependen sama dengan A plus B D. Nah, ini D-nya ini adalah variabel dummy ditambah dengan error. A itu konstanta, B itu adalah koefisien regresi atau slope, ya. Nah, ini di dalam model ini variabel independennya hanya satu, yaitu variabel dummy. Nah, model yang tadi, ya, model regresif dengan satu variabel dummy dengan dua kategori, itu bisa
dilakukan dengan menggunakan analisisnya dengan menggunakan SPSS. Nah, langkah-langkahnya bisa diikuti seperti ini ya. Nah, kemudian dalam fenomena ekonomi, variabel dependen itu tidak hanya dipengaruhi oleh satu variabel independen saja, atau tidak hanya dipengaruhi oleh variabel independen yang bersifat kuantitatif saja, tetapi juga bisa dipengaruhi oleh variabel independen yang bersifat kualitatif sekaligus. Nah, model regresi dengan satu variabel kuantitatif dan satu variabel kualitatif itu dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, ini untuk regresi dengan satu variabel kuantitatif dan satu variabel kualitatif dengan dua kategori. Jadi model regresinya bisa dituliskan seperti ini. Y ini adalah variabel dependen sama dengan A plus B1D plus B2X1 plus error ya. A itu adalah konstanta atau intercept, B1 ini adalah koefisien regresi dari variabel dummy, D ini adalah variabel dummy dengan dua kategori, ditambah dengan B2X1 ya. B2 ini adalah koefisien regresi dari variabel X1 ditambah dengan error atau ini residual ya, nilai residual. Nah, untuk melakukan analisis regresi dengan model yang tadi, model regresi dengan satu variabel kuantitatif dan satu variabel kualitatif dengan dua kategori itu juga bisa dilakukan dengan menggunakan SPSS. Ya, nanti saya akan coba demokan. Baik, untuk demo menggunakan SPSS, saya akan menggunakan tidak hanya satu variabel kuantitatif saja. Jadi saya akan tunjukkan model teoritis yang akan saya demokan menggunakan SPSS. Nah, ini adalah model teoritis yang akan saya coba demokan analisis regresinya dengan menggunakan SPSS. Jadi analisis regresi dengan variabel dummy yang akan saya coba demokan yaitu menggunakan model ini, yaitu pengaruh emotional experience, service quality, dan jenis kelamin terhadap word of mouth. Nah, di sini ada dua variabel kuantitatif yaitu emotional experience dan service quality ya. Kemudian jenis kelamin ini adalah variabel dummy dengan dua kategori, ya, pria, wanita ya, atau laki-laki, perempuan. Kemudian untuk word of mouth di sini adalah variabel dependennya ya, sehingga di sini ada tiga hipotesis ya, H1, H2, dan H3. Untuk model matematisnya seperti ini ya, WM sama dengan A plus B1EX ini emotional experience ditambah dengan B2SQ service quality ditambah dengan B3 CK ya, ini jenis kelamin, yang CK ini adalah variabel dummy ya plus error. Nah, saya akan coba demokan ya analisis regresi dengan model yang ini ya, di mana jenis kelamin ini adalah sebagai variabel dummy ya, dengan dua kategori. Sedangkan emotional experience dan service quality ini bukan variabel dummy. Saya akan coba demokan dengan menggunakan SPSS. Saya lanjutkan. Jadi ini data SPSS yang akan saya gunakan ya. Di sini ada variabel jenis kelamin, kemudian ada variabel service quality, ada variabel emotional experience, kemudian ada variabel word of mouth. Nah, di sini jenis kelamin sebagai variabel dummy. Nah, langkah pertama untuk melakukan analisis regresi dengan variabel dummy dengan menggunakan SPSS,
ya dengan model regresi yang tadi sudah saya tunjukkan ya. Yang pertama kita masuk ke data view ya. Kita masuk ke data view, kemudian kita klik analyze, lalu kita pilih regression, kemudian kita klik linear. Kemudian masukkan variabel word of mouth ya sebagai variabel dependent, karena di sini variabel dependentnya adalah word of mouth. Kemudian kita masukkan variabel service quality ke independent, lalu emotional experience juga ke independent ya. Kemudian kita masukkan variabel jenis kelamin ya ke kotak independen juga. Nah, di sini sebagai variabel dummy. Lalu abaikan pilihan yang lain, kita klik OK. Oke, jadi ini hasil output dari analisis regresi dengan variabel dummy tadi, dengan word of mouth sebagai dependent variable ya. Dari output regresi ini ada tabel di sini variabel, kemudian ada model summary, kemudian ada tabel ANOVA, dan ada tabel koefisien. Kita akan lihat dari sini model summary. Di sini ada R atau multiple R. Ini menunjukkan, jadi 0,342 ini menunjukkan korelasi antara variabel bebas dengan variabel tergantungnya, yaitu sebesar 0,342. Jadi bisa dikatakan bahwa korelasi antara jenis kelamin, emotional experience, service quality dengan word of mouth itu adalah sebesar 0,342. Kemudian R square di sini sebesar 0,117. R square atau koefisien determinasi ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan variasi word of mouth itu bisa dijelaskan oleh variasi jenis kelamin, emotional experience, dan service quality ya sebesar 0,117 atau 11,7%. Jadi ini R square ini adalah kuadrat dari multiple R. Kemudian adjusted R square di sini merupakan koefisien determinasi yang telah terkoreksi dengan jumlah variabel dan ukuran sampel sehingga bisa mengurangi unsur bias jika terjadi penambahan variabel dan ukuran sampel. Adjusted R square ini sebesar 0,096. Ya, memang ini sangat kecil ya. Ini berarti variasi dari word of mouth itu bisa dijelaskan oleh variasi jenis kelamin, emotional experience, dan service quality. Kemudian standard error of estimate ini sebesar 2,927. Ini menunjukkan penyimpangan antara persamaan regresi dengan nilai dependent realnya ya sebesar 2,927.
satuan variabel dependen. Semakin kecil nilai standard error of estimate ini, maka akan semakin baik persamaan regresi tersebut sebagai alat prediksi. Kemudian kita masuk ke tabel ANOVA. Di tabel ANOVA ini ada sum of square regression ya sebesar 142,784. Ini menunjukkan nilai yang menunjukkan jumlah kuadrat dari selisih antara nilai prediksi dengan nilai rata-rata prediksi. Kemudian ada sum of square residual yaitu sebesar 1079,709. Nah, ini merupakan nilai yang menunjukkan jumlah kuadrat dari selisih antara nilai real dengan nilai prediksi. Kemudian ada nilai sum of square total sebesar 1222,492. Nah, ini nilai yang menunjukkan jumlah kuadrat dari selisih antara nilai real dengan nilai rata-rata Y real ya. Jadi ini selisih antara jumlah kuadrat ya dari selisih antara nilai real dengan nilai rata-rata Y real. Kemudian ada degree of freedom regression, itu ada 3 sama dengan 3. Nilai DF regressionnya sebesar 3. Hal ini karena nilai K minus 1. Jumlah variabelnya dikurangi dengan 1. Karena di sini ada berapa variabel tadi ya? Ada 4 ya, dikurangi 1 ini sama dengan 3. Kemudian DF residual, degree of freedom residual di sini 126. Ini menunjukkan ya nilai N minus K. Jumlah pengamatan dikurangi dengan jumlah variabel. Ya, jumlah pengamatan dikurangi dengan jumlah variabel karena tadi total respondennya itu ada pengamatannya ada 130. Kemudian dikurangi dengan jumlah variabelnya ada 4, maka 130 dikurangi 4 sama dengan 126. Kemudian degree of freedom total ini adalah 129. Nilai ini yaitu dihitung N minus 1. Jumlah pengamatan dikurangi 1, yaitu 130 dikurangi 1 sama dengan 129. Kemudian ada mean square. Mean square regression ini 47,595. Ini merupakan hasil pembagian dari sum of square regression dibagi dengan degree of freedom regression. Jadi 142,784 dibagi 3, ini hasilnya ini mean square regression. Kemudian ada mean square residual yaitu 8,569. Ini juga diperoleh dari hasil pembagian sum of square residual dibagi dengan DF residual. Kemudian ada nilai F hitung yaitu 5,554. Ini nilai F hitung. Hasilnya dari mean square regressionnya dibagi dengan mean square residualnya. Kemudian ada signifikansi dari F hitung ini ya, signifikansinya 0,001. Jadi ternyata tingkat kesalahan atau probabilitas sebesar 0,001. Yang berarti lebih kecil dari 0,05 ya. Jadi dapat disimpulkan variabel bebas itu secara simultan mampu menjelaskan perubahan pada variabel tergantung atau model dinyatakan cocok atau fit. Kemudian kita masuk ke tabel koefisien. Di sini ada nilai unstandardized coefficient. Unstandardized coefficient untuk konstanta di sini 15,556. Ini merupakan
konstanta ya, ini konstanta yang artinya menunjukkan bahwa jika nilai service quality, emotional experience, dan jenis kelamin ini 0 semuanya ya koefisiennya, maka nilai word of mouth-nya itu sebesar 15,556 satuan. Kemudian di sini ada unstandardized coefficient untuk service quality yaitu 0,215, ini positif. Jadi jika service quality itu meningkat satu satuan, maka word of mouth akan meningkat sebesar 0,215 satuan. Kemudian emotional experience di sini unstandardized coefficient-nya 0,182. Positif ya, artinya jika nilai emotional experience meningkat satu satuan, maka word of mouth akan meningkat sebesar 0,182 satuan. Kemudian untuk jenis kelamin di sini sebesar 0,681 unstandardized coefficient-nya. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa jika jenis kelamin meningkat satu satuan, maka word of mouth akan meningkat 0,681 satuan. Kemudian di sini ada standar error dari konstanta yaitu 2,969. Ini merupakan penyimpangan dari konstanta yang ada dalam model persamaan regresi. Kemudian di sini ada standar error dari service quality 0,076, standar error dari emotional experience 0,089, dan standar error dari jenis kelamin ini 0,554. Nah, standar error dari jenis kelamin ya, maupun emotional experience maupun service quality ini adalah penyimpangan koefisien regresi ya, yang ada di dalam model regresi tersebut. Jadi semakin kecil penyimpangan dalam koefisien regresi tersebut, maka semakin berarti kontribusi variabel tersebut terhadap variabel tergantungnya. Jadi kalau ini standar errornya ini semakin kecil, maka semakin berarti kontribusi variabel tersebut terhadap variabel word of mouth ya. Kemudian ada standardized coefficient. Standardized coefficient ini beta ya. Untuk service quality ini sebesar 0,249, kemudian emotional experience sebesar 0,178, dan jenis kelamin sebesar 0,107. Standardized coefficient ini adalah koefisien jalur atau koefisien regresi, tapi semua variabel telah ditransformasi terlebih dahulu ke dalam bentuk standardized. Jadi ini merupakan koefisien jalur dari masing-masing variabel ini ya. Kemudian ada T statistik atau T hitung. Nilai T statistik di sini juga ada untuk konstanta, tetapi biasanya tidak digunakan untuk konstanta. Yaitu di sini T statnya 5,239 dengan signifikansi 0,000. Nah, kemudian T stat untuk service quality di sini 2,814. Kemudian untuk variabel emotional experience T hitungnya 2,053, kemudian jenis kelamin T hitungnya 1,228. Nah, T hitung ini akan dibandingkan dengan T tabel. Nah, jika dilihat dari signifikansi di sini, karena kita menggunakan nilai atau tingkat signifikansi 5% atau 0,05, maka dari hasil analisis regresi ini ya kita bisa melihat bahwa untuk variabel yang signifikan di sini adalah variabel service quality
ya, karena tingkat signifikansinya di sini 0,006, ya lebih kecil daripada 0,05. Kemudian juga emotional experience ini signifikan ya, karena tingkat signifikansinya di sini 0,042, lebih kecil dari 0,05. Sementara untuk jenis kelamin di sini tidak signifikan ya, karena di sini nilai signifikansinya 0,222 ya, 0,222 lebih besar daripada 0,05. Nah, signifikansi ini merupakan angka yang menunjukkan besarnya tingkat kesalahan pada nilai tes statistiknya ya, yang diperoleh. Jadi jika nilai tes statistiknya itu semakin besar, maka nilai kesalahan atau signifikansi akan semakin kecil. Nah, jika nilai signifikansi lebih kecil dari alfa ya 0,05, maka dikatakan signifikan. Tapi jika lebih besar daripada 0,05, maka dikatakan tidak signifikan. Jadi dari hasil analisis regresi dengan variabel dummy ini ya, di mana variabel dummy-nya adalah jenis kelamin, ternyata hasilnya adalah yang berpengaruh itu adalah service quality dan emotional experience. Jadi service quality berpengaruh positif ya kan, di sini koefisiennya positif. Emotional experience di sini 0,182 ya, koefisiennya positif dan ini berpengaruh. Sedangkan untuk jenis kelamin di sini sebagai variabel dummy ternyata tidak berpengaruh terhadap word of mouth. Begitu hasil dari analisis regresi dengan variabel dummy ya, dengan dua kategori. Begitu yang bisa saya demokan untuk analisis regresi dengan variabel dummy dengan menggunakan SPSS. Demikian yang bisa saya jelaskan untuk materi analisis regresi dengan variabel dummy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.